Kota Malang. Kota Malang merupakan kota yang dikenal dengan udaranya yang sejuk, arsitektur lawas, dan suasana yang bikin betah banget. Salah satu kawasan yang lagi naik daun di Malang adalah Kampung Heritage Kalitangan. Di sini kamu bisa jalan-jalan di antara bangunan tua bersejarah sambil ngopi di kafe-kafe yang super estetik. Dan hari ini aku akan mengajak kalian menjelajahi sebuah hidden gem di tengah kota Malang, yaitu Galatea Garden, kebun rumah nenek yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 129 Kauman Klaten. Kafe ini berada di dalam Kampung Heritage Kalitangan, sebuah kawasan bersejarah yang memikat. Begitu memasuki kafe, kita disambut oleh suasana asri dengan berbagai tanaman hias dan bougainville. Suasana ini memberikan kesan sejuk dan menenangkan, cocok untuk melepas penat. Interior kafe ini mengusung konsep rumah nenek dengan dekorasi vintage yang autentik, dari kursi rotan hingga setiap sudutnya memancarkan kehangatan dan nostalgia. Untuk lebih mengenal suasana dan konsep kafe ini, sekarang kita akan berbincang langsung dengan supervisor dari Galatea Garden. Beliau akan menjelaskan bagaimana kafe ini dikelola dan apa yang membuat tempat ini begitu istimewa bagi para pengunjung, khususnya anak muda di Malang. Yuk, simak wawancaranya. Sebelumnya, selamat siang Kak, nama saya Fatma Sari Zahra dari UIN Malang, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Nah, di sini saya mau wawancara kakaknya karena memenuhi tugas UAS Manajemen Strategi. Nah, mungkin boleh perkenalkan. Saya di sini sebagai SP di Galatea. Bisa saya mulai pertanyaan pertama ya Kak. Mungkin bisa diceritakan kapan berdirinya UMKM ini dan apa yang mendorong ownernya untuk memulai usaha? Sebenarnya berdirinya itu di tahun 2022. Cuma kita baru open itu 2023. Yang jadi kayak bisa dianggap kayak baru 2 tahun ini sih kita buka di UMKM. Ya karena memang kebetulan emang tempatnya di kosong, akhirnya bisa dimanfaatkan buat UMKM kayak gitu. Cerita singkat tentang usaha ini dan produk apa aja yang Kalau cerita ya kita emang konsepnya, kalau konsep ini kayak kalau ini kita lebih ke kayak rumah nenek gitu, kayak yang kebun yang misalnya kayak benar-benar bisa dibuat spot foto gitu, jadi bisa banyak juga misalnya yang customer yang kayak foto-foto buat bersama buat pre-wedding kayak gitu, ada juga gitu sih kayak gitu. Dan lumayan banyak juga kok yang apa reservasi gitu. Kalau produknya kita ada di kopi, minuman. Kalau yang makanan berat kebetulan kita barusan keluarin menu baru. Kalau kemarin masih sementara respon langsung. Ya alhamdulillah sekarang udah lumayan banyak gitu. mungkin selanjutnya siapa kira-kira target pembeli dari Ya pastinya teman-teman kuliah, kayak teman-teman kuliah, terus kayak biasanya kayak kakak ini kayak misalnya kayak kebanyakan emang perempuan sih yang datang ke sini, kayak ya foto-foto pastinya mereka. Cuma banyak juga yang kayak datang ke sini tuh kayak mereka buat tugas kayak gitu. Mungkin kalau yang udah customer di sini mereka udah paham pasti, kayak mereka pasti kesini kalau weekend tuh kayak agak lumayan ramai, jadi kayak gak enak juga kalau misalnya buat tugas kayak gitu sih.
Selanjutnya, apakah penjualan ini dilakukan secara offline saja dan harus datang ke tempat atau nanti? Selama ini masih offline masih dari sini, jadi kayak masih belum ada pikiran buat kayak misal nanti buku itu online belum. Ada berapa orang pekerja yang terlibat setiap hari? Dalam satu harinya ada 6 orang. Satunya libur, jadi total semua orang 70. Jadi kayak satu shiftnya 3 orang. Ya, dari Ya. boleh tahu apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama operasionalisasi? Karena memang kita ini masih kayaknya masih develop, masih kayak landscape kita masih terutama dari perawatan mungkin ya, kayak perawatan kita masih kayak mencoba kayak ini tuh mana yang paling kayak efektif nih, kayak paling cepat nih kalau lagi operasional, sama lagi kalau misalnya waktu hektik kayak misalnya ramai gitu kan. Banyak nih perawatan kita yang masih manual, kita masih belum pakai mesin kopi gitu. Jadi kayak pakai yang manual, kita pakai tenaga. Kendalanya memang itu sih, kayak terutama kalau misalnya nanti buat espresso tuh beda tangan pasti nanti beda rasa gitu sih. Selanjutnya, bagaimana usaha ini menjaga kualitas produknya? Pastinya semua kru setiap datang sih mereka cek stok bahan-bakunya, terus kayak kualitas produknya apakah sudah sesuai SOP atau belum, kayak gitu. Jadi setiap kru yang datang sih pastinya itu ada cek semua. Strategi pemasaran apa yang digunakan untuk menarik? Pastinya lebih ke ini kurang tahu kalau misalnya mungkin ke media sosial. Biasanya kita sering Instagram dan juga udah kemarin itu kayak 2 kali influencer yang datang kayak nawarin kayak mau di videoin. Ya alhamdulillah waktu versi pertama tuh udah mulai naik jualan kayak gitu, udah mulai. Jadi media sosialnya dipakai cuma di Instagram? Iya. Mungkin cukup sampai di sini wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Kak. Kalau kalian lagi main ke Malang, jangan lupa mampir ke Kampung Heritage Kayu Tangan dan pastikan mampir ke Kalatea Garden. Sampai jumpa.